She waits, I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me, life is as fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Give me my dawn's bell. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya selaku PRT ya, terima kasih kepada Ibu dia. Dia kan baru pindah ke sini ya, jadi terima kasih sudah mengundang. Semoga dia sama suaminya akur-akur di lingkungan saya, Pak. Ya. Semoga betul-betul kita bertahan sama keluarga, sama tangga-tangga sampai. Dan kita saja. Biasanya yang ikhlas dan terpaksa gitu yang banyak tamu. Iya, Bu. Kamu tuh belain menantu kamu dong. Masih lagi dikasih yang dia harus Ya sih, tapi kelihatan capek banget, padahal acaranya meriah banget. Capek hati mungkin ya. Iya. Soalnya kalau senyum juga belum tentu kalau dia bahagia ya. Dia lagi rumah tangganya lagi retak, tapi kok bisa sih buat acara kayak gitu? Iya tahu. Ya, beberapa hari ini juga aku lihat si Pak Syarif pulangnya masa tengah malam banget. Katanya mah kerja, nggak ada ya kan kerja pulang tengah malam. Kalian ijulit banget nih berdua ngoceh rumah tangga orang, nggak boleh.
apa kabar? Gue mau curhat aja nih sama lu. Begitu gue rasa akhir-akhir ini laki gue tuh berubah kalau berubah beneran terus ya semenjak gue hamil gue ngerasa dia kurang peduli, kurang perhatian sama gue. Terus juga ngerasa sepian gue karena dia pulangnya juga malam terus. Menurut lu kenapa ya? Kalau menurut lu kenapa? Oh, mungkin kurang perhatian dari lu, ya bisa jadi. Oh iya, ada yang mau berpikir sama lu, cuman sendiri aja. Jadi gini Mel, gue mau ngasih unjuk sesuatu sama lo, tapi gue mohon jujur ya. Oke. Yang di chatan ini siapa Mel? Lo gak tau apa? Lo masih nyalak lagi? Lo apa? Gue tanya sekali lagi, ini siapa Mel? Gue nggak tahu apa-apa. Maksud lu nuduh gue? Gue kan sahabat lo. Gue kan sahabat lo, nggak mungkin gue kayak gitu. Tapi gue tahu ini lo Mel. Ya gue nggak tahu apa-apa. Bisa aja itu yang lain. Gue punya bukti lain. Bukti itu apa? Lo. Bukti apa? Ini foto siapa? Masih mengelak lagi lo? Oke, fine. Gue bisa jelasin semuanya. Lu tuh sahabat gue Melvi. Lu nyangkain gue. Sayang. Udah. Kita ngomongin secara keluarga aja. Dan sini ini tempat umum. Oke? Sahabat macam apa lo? Udah. Tolong ya didik anaknya selingkuh. Kenapa emang? Ya, tanya sama anaknya sendiri kenapa dia bisa ngelakuin itu, merasa selingkuh sama sahabatnya sendiri lagi. Minta maaf. Nggak tahu Gampang itu. Aku juga lagi ngantuk loh. Mungkin pacarnya cuma butuh perhatian kali. Dia jangan juga makanya Sari, kamu ini bikin malu keluarga aja. Banget ya, kamu kalau aja ngomong-ngomong sama keluarga kamu ya. Di sini nih aku sakit kamu loh. Kenapa kalian pada ngambil aku ya? Coba, sekarang Sari, kamu jelasin apa yang karena saya bosen sama Enak banget kamu bosan. karena bosen. Yang kandungnya anak lo. Sari, kamu harus tanggung jawab. Tidak lagi. Sorry kalau gue perhatikan musuhnya. Gue yang mau Aku nggak tahu, Bu. Aku ada pikiran buat selingkuh, ya udah aku laksanain. tapi bosan itu bukan jalan keluar dari selingkuh. Kenalin anak kita semuanya biar kita selesai jangan berantem ya aku kenalin lagi ya dan selesai. halo? Lu kesini deh, sumpah. Keluarga gue lagi ribut ini. Maaf.
diri sendiri sebagai Bapak Syarif Kakak. Dan nanti mungkin ketika Bapak Syarif sudah menjelaskan, bisa berpindah tempat duduk di sebelah sini sebagai istri Bapak, Ibu Asofia. Bagaimana, apakah bisa dimulai atau Bapak Syarif masih ada sedikit kebingungan? Bisa. Bisa dimulai ya. Di sini saya jadi sisi Istrinya Ibu Asofia. dengan jawaban yang saya mau. Ya, betul. Baik, mungkin Bapak Syarif Kakak bisa pejamkan mata terlebih dahulu, tenangkan pikirannya, fokuskan untuk berada di ruangan ini biar bisa cukup sekali. Baik, mungkin bisa tarik nafas pelan, bisa tarik nafas kembali, hembuskan perlahan, tarik nafas kembali. Rilekskan pikiran dan fokuskan pada permasalahan yang ada di mungkin Bapak Syarif bisa ceritakan sebenarnya perasaan apa yang selama ini Bapak Syarif pendam yang pernah diutarakan kepada istri Bapak, Ibu Asofia, mungkin bisa dijelaskan. Aku tuh sebenarnya kalau pulang kerja tuh aku capek Bun, aku pengen makan, terus aku pengen dimasakin air panas kalau aku pulang malam. Tapi kamu kenapa Bun, kamu selalu main asik-asik, scroll TikTok lah, main HP lah. Sementara kan kamu, kalau kamu hamil, kamu bisa berkegiatan gitu kayak olahraga gitu kan. Aku tuh pengen banget diperhatiin Bun, makanya aku selingkuh. Ya. Bapak Syarif Kakak bisa berperan sebagai Ibu Asofia menanggapi apa yang tadi sudah Bapak Syarif Kakak ucapkan. Gini Pak, sebenarnya tuh aku tuh dari tadi udah nyapu, udah ngepel, aku sebenarnya udah masakin kamu, tapi gara-gara kamu pulangnya lama, kemalaman, masakannya udah basi Pak. Terus juga, aku udah masakin air panas loh tuh di belakang. Itu juga makanya gara-gara kamu kelamaan pulangnya, airnya jadi dingin Pak. Ya. Apa yang tadi Bapak Syarif berperan sebagai Ibu Asofia sudah ceritakan, mungkin bisa kembali ke sini sebagai diri Bapak sendiri sebagai suami dari Ibu Asofia. Bisa dijelaskan. Jadi saya Sebagai diri sendiri ya. Dan kan Ibu Asofia sudah membalas apa yang tadi Bapak Syarif utarakan. sebenarnya Bapak hanya pengen minta maaf, Bapak udah sering pulang malam, Bapak udah selingkuh sama Ibu. Tapi Bapak pengen minta maaf tuh sama Ibu. Jadi mungkin Bapak Syarif bisa berpindah tempat kembali berperan sebagai Ibu Asofia menanggapi apa yang sudah tadi Bapak Syarif utarakan di sini. Kamu saya maafin Pak, tapi saya masih agak sedikit kecewa. Saya jadi rasa sayang saya jadi berkurang gitu ya, tadinya 100% ke kamu, sekarang jadi agak berkurang lah. Tapi saya maafin sih, karena saya masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu. Rilekskan pikiran selama beberapa kali tadi dalam posisi sosok ini atau efeknya mungkin ada yang bisa Bapak Syarif simpulkan kira-kira untuk semua masalah ini ada apa yang bisa Bapak bikin atau Bapak belajar mungkin bisa agar nanti tuh suasana keluarga itu bisa lebih damai, lebih bahagia, mungkin suasananya lebih tenang, tidak ada pertengkaran lagi. Mungkin saya kayak harus lebih aware sama istri saya Bu. Jadi kayak saya juga salah, saya selingkuh gara-gara saya bosen, dan itu juga kayak gara-gara kesalahan saya pulangnya kemalaman. Padahal itu juga kayak sebenarnya saya pulangnya sore, dia kayak saya asik-asik nongkrong di kemalaman pulangnya. Ya jadi kayak intinya
intinya saya salah sehat. Oke, baik. Berarti di sini Bapak Syarif Rama sudah memahami dan mengakui dan sadar akan kesalahan dan mungkin untuk hari-hari berikutnya bisa baik kembali aktivitasnya, atau mungkin Bapak Syarif yang tadinya pulang malam nggak pulang malam kembali, dan mungkin lebih sedikit perhatian lagi kepada istri Ibu Asmia. Oke, baik Bapak Syarif Rama, di sini bagaimana perasaannya mungkin bisa jelaskan kembali setelah tadi melakukan teknik exposure atau intercare. Perasaan saya sedikit agak tenang aja, mungkin ya, tapi saya masih sedikit ada rasa-rasa sama istri saya jadi kayak kasihan sama istri saya gitu, nggak ada hamil kan, saya tinggalin, saya selingkuh, jadi gue itu. Oke, tadi Bapak Syarif bilang bahwa perasaan yang mungkin Bapak selama ini ada pesan, ada yang bisa Bapak lakukan setelah tahu permasalahan tersebut dan tadi sudah simpulkan, kira apa yang bakal Bapak Syarif lakukan saat pulang dari sesi tersebut? Kemungkinan saya akan meminta maaf terlebih dahulu sama istri saya, terus juga saya akan lebih aware sama istri saya memperbaiki komunikasi saya sama istri saya, dan juga saya agar saya akan mengatur waktu saya untuk lebih banyak kepada istri saya. Tadi Bapak Syarif sudah bilang bahwa skalanya tenang saat sebelum melakukan teknik intercare. Sekarang bagaimana? Apakah ada peningkatan kah atau penurunan mengenai skala Bapak Syarif? Kemungkinan saya tetap lagi. Oh, berarti sudah lebih baik ya perasaan. Untuk setelah ini Bapak Syarif bagaimana, ada kegiatan kah atau mau berdua dengan istri kah atau bagaimana? Ya, saya mau langsung ke istri saya mau minta maaf langsung, karena saya merasa sangat bersalah sama dia. Saya ingin makan berdua. Quality time ya dengan istri. Baik Bapak Syarif, udah pulang sendiri atau bagaimana, mau bareng istri? Sama supir. Iya, udah dijemput lagi bukan ya? Baik, kalau gitu masih banyak ya Bapak Syarif sudah mau bersedia melakukan sesi konseling pada saat ini dengan dengan istrinya Ibu Asmia. Mungkin nanti kalau misalnya ada beberapa hal yang mungkin masih menjanggal pada diri Bapak Syarif, bisa kembali kabari saya untuk melakukan pertemuan selanjutnya. Nanti mungkin bisa kabari saya kalau misalnya ada sesuatu hal yang bisa dilakukan pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih banyak Bapak Syarif, hati-hati di jalan Iya, Bu ya. Saya izin pulang ya, Bu ya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam. Ibu Asmia mungkin bisa dulu untuk mendengarkan semua pikiran yang tadi sudah katakan. Saya minum ya Bu ya. Sudah lebih lega kah atau mungkin masih sedikit mengganjal dalam diri setelah melakukan sesi konseling teknik psikologi tadi? Untuk sekarang jauh lebih lega sih Bu, karena saya jadi bisa tahu inti dari permasalahan atau benang merahnya dari perselingkuhan ini. Untuk sekolah ini bagaimana setelah melakukan sesi teknik psikologi dari 1 sampai 10? Sekarang tadi awalnya sebelum melakukan teknik psikologi mungkin masih 8, masih emosi, buku-buku, dan sekarang sudah lebih jauh, lebih tenang, jadi 2. Berarti sudah lebih banyak, resolusinya lebih turun ya, sudah kembali lebih baik. Mungkin dari sisi ini, jika memang Ibu Asmia masih merasa ada hal yang masih mengganjal, kita bisa adakan pertemuan kembali. Kalau misal Ibu Asmia mau menginginkan pertemuan kembali, nanti Ibu Asmia bisa kabari saya, mungkin pertemuan selanjutnya juga Ibu Asmia mau. Apakah Ibu Asmia berkenan atau mau dipikirkan kembali dulu untuk pertemuan selanjutnya? Mungkin saya pikirkan kembali dulu Ibu ya, sambil menenangkan diri. Jadi nanti mungkin saya tunggu kabar selanjutnya, kabar selanjutnya. Semoga Ibu Asmia dan keluarga bisa kembali balik lagi keadaannya. Setelah ini Ibu Asmia mau
sendiri sih Bu. Jadi saya next langsung makan aja. Berarti sendiri dulu ya untuk menenangkan semua pikiran dalam hati dan itu baik. Ibu Sofia pulang sendiri atau bagaimana? Saya sudah pesan ojol. Oh udah pesan ya. Berarti udah di depan ya. Baik. Makasih banyak ya Bu ya. Dan makasih banyak juga Ibu Sofia. Jalan. Iya. Assalamualaikum salam. Terima kasih semuanya sudah mau hadir di sini buat hari ini. Aku ya dan juga Bapak. Untuk selama beberapa minggu yang lalu kan sudah dilakukan teknik kursi kosong ya. Berarti sudah saran 2 minggu lah setelah adanya kursi ya. Dalam kursi itu gimana? Apakah ada perkembangan kah dalam komunikasi atau masih mungkin sedikit ada kejanggalan rasa yang masih kurang diungkapkan kembali kak? Dan Bapak akan cari bisa jelaskan dalam keadaan Bapak. Ya, selama ini sama Domi segmen kita udah ada perubahan. Dan Bapak akan cari tadi menandakan bahwa memang sudah ada perubahan. Ini dari penjelasan Ibu Antonia. Kalau untuk saya sendiri mungkin sudah mengevaluasi diri, jadi tidak sepenuhnya oke tapi tidak sudah normal banget. Jadi pastinya masih merasa ya banyak adanya evaluasi. Dan untuk ya bagaimana? Saya sudah mulai itu mereka jauh sudah sadar bahwa memang hal-hal yang tidak perlu dipaksakan kepada kemanusiaan. Untuk Bapak Rehan bagaimana? Kalau saya sendiri saya sadar kalau yang saya ini ternyata tidak buat sekolah kayak saya kurang keras gitu jadi dia bisa Bapak Rehan ada kesadaran bahwa Bapak Rehan kurang adanya kedekatan dengan Bapak Chandra ya. Mungkin dari kakek Korti atau kak nenek Feby bisa menjelaskan situasi keluarga tante bagaimana? Saudara kan sudah besar dan sudah berumah tangga, jadi mereka udah tahu dan ada salah, harus jangan ada yang kalau dari saya melihat saya tidak begitu biasa dari perubahan belakangan ini saya ikut bangga pada Suwanto dan Bapak Rakatari. Bapak dari kakek Korti dan juga nenek sudah menyadari bahwa adanya perubahan dalam keluarga ayah mereka. Berarti dari semua keluarga dari Bapak Rehan atau Dinda atau bahkan dari Bapak Chandra bahkan juga Ibu Sofia menyadari bahwa ada hal yang sudah berubah untuk lebih baik dalam keluarga. Berarti setelah dari pihak keluarga semua sudah menjelaskan situasi saat ini, sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa selama dalam keluarga ini saya menggunakan teknik yang namanya yes now. Dalam teknik yes now itu kita bukan yang menyesali masa lalu yang sudah terjadi di masa lampau, tapi sadar bahwa situasi saat itu bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Karena kalau misal ya sudah terjadi misal ya itu sudah yang lalu, tidak bisa kita ubah kembali. Dan kalau bisa dari pihak keluarga, baik suami, baik istri atau dari orang tua dan juga kakek neneknya itu bisa menghapus hal-hal yang kemarin sudah terjadi, bisa ibaratkan itu mengikhlaskan yang memang sudah terjadi dan bisa memilih menuju ke lebih baik lagi. Jadi tidak ada lagi permasalahan kembali perselingkuhan kah atau komunikasi yang mungkin kurang baik antara suami dan istri. Jadi bisa memperbaiki hubungan menjadi lebih harmonis.
memaafkan, baik dari suami saya ataupun pelaku dari lingkungan ini. Sudah saya bisa maafkan, namun saya masih belajar perlahan-lahan untuk ikhlaskan semuanya karena tidak mudah mengikhlaskan kejadian yang sudah terjadi saya sendiri. Jadi untuk saat ini saya bisa menjalin hidup yang lebih baik lagi dari pelajaran agar saya bisa lakukan yang lepas. Maksudnya adanya perbedaan dalam komunikasi dan antara dua suaminya selaku istri dan juga beberapa dari kakak selaku suami mau mengevaluasi tentang apa yang kedepannya akan dilakukan untuk yang lebih baik. Mungkin dari Bapak Raka ada tanggapan dari bagian kita. Lima orang. Saya juga ingin memperbaiki diri saya lagi supaya nanti bisa kembali atau menjadi keluarga yang harmonis. Adanya kemauan juga dari kembali